Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Ini kalau boleh tahu nih, namanya siapa nih Pak? Saya Agung. Oh, Pak Agung. Dari dosen prodi apa nih Bapak? Saya dari Prodi Teknologi Elektromedis. Aduh, teknologi elektromedis. D3 ya? Betul, D3. Ini ngomong-ngomong teknologi elektromedis, kayaknya program studi yang jarang ya Pak? Ya, kalau jarang sih benar. Benar. Karena di Indonesia untuk D3 itu hanya ada 18 institusi. Kalau untuk Dua negeri, yang lainnya swasta. Oke, kalau untuk Jawa Tengah, kita salah satunya Pak? Ya, kalau di Jawa Tengah itu khususnya Semarang. Semarang itu ada 3. Oh, ada 3. Solo 1 tapi D4. Purwokerto D4. Jadi untuk D3 hanya ada di Semarang. Hanya ada di Semarang. Iya. Oke. Ini Pak bincang-bincang tentang elektromedis. Apa sih Pak bedanya antara teknik elektro biasa dengan teknik elektromedis itu sendiri? Oke. Untuk elektromedis itu sebenarnya kalau dulu itu atas dasar kebutuhan dari Menteri Kesehatan. Oh ya. Sehingga karena mereka butuh teknisi, Iya. dia mendirikan institusi untuk elektromedis. Makanya di Permen mereka kesehatan, Menteri Kesehatan itu sudah ada ketentuan bahwa teknisi rumah sakit itu adalah elektromedis yang ditunjukkan dengan ijazahnya. Gitu. Oke. Kemudian nih Pak, ngomong-ngomong zaman sekarang nih Gen Z ya Pak ya. Yeah. Zaman sekarang ini kan Gen Z suka banget teknologi ya Pak. Gimana sih peran anak elektromedis di era rumah sakit digital dan healthy touch startup? Oke. Kalau untuk anak generasi Z sekarang yang harus biasanya yang mereka dalami tentang AI ya. Iya, betul. Apalagi sekarang ini kan alat-alat semakin canggih ya. Betul sekali. Kalau kita lihat, saya kasih contoh saja seperti USG. Iya, Untuk melihat pergerakan janin. betul. Pertama yang keluar adalah 2 dimensi, USG 2 Iya. dimensi, di mana 2 dimensi itu dia hanya bisa melihat panjang dan lebarnya anak atau janin di dalam rahim. Betul. Dan tampilannya hitam putih. Iya. Terus berkembang jadi 3 dimensi. 3 dimensi dokter sudah bisa atau orang tuanya sudah bisa melihat hidung anaknya mancung apa tidak. Dia tangannya lagi dimasukkan ke mulut apa tidak, jenis kelaminnya apa itu sudah bisa. Lalu kembang lagi ke 4 dimensi. 4 dimensi ini real time dan dalam bentuk video. Jadi pergerakan apa janin di dalam rahim itu sudah bisa dilihat. Apalagi sekarang kalau kita lihat, kalau mbaknya dulu udah pernah lihat USG itu kan besar ya alatnya ya. Betul. Yang sekarang teknologi sekarang baru 1 tahun ini keluar, itu hanya ada probe-nya saja yang dijual. Dan koneksinya kemana? Ke handphone. Wow, canggih banget ya Pak. Berarti itu salah satu alat kesehatan yang paling canggih saat ini ya Pak ya? Kalau di Indonesia salah satunya. Salah satunya. Tapi kalau di luar itu sudah ada namanya telesurgery. Telesurgery itu artinya pembedahan dengan robot, di mana dokternya itu tidak ada di kota tersebut. Yang sudah ada itu adalah antara Cina dan Jepang. Dokternya di Jepang, pasiennya di Cina, melakukan pembedahan, dokternya hanya mengontrol dengan jarak jauh robotnya tersebut. Itu canggih banget ya Pak ya. Di Indonesia belum ada sepertinya Hanya ya Pak Indonesia ya? belum ada. Belum ada. Harapannya mungkin ke depan ada ya Pak ya? Iya, karena kan perkembangan teknologi semakin lama semakin berkembang. Oke, ini Pak, apakah lulusan prodi ini harus jadi teknisi rumah sakit aja? Atau bisa kerja di industri, startup, teknologi, atau bahkan wirausahawan? Oke, kalau untuk peluang kerja bisa di rumah sakit, bisa di perusahaan. Karena perusahaan sekarang kebanyakan untuk seperti teknisi itu harus dari elektromedis, karena harus disertakan STR dan SIP. Lalu ada juga yang membuat usaha sendiri, karena sekarang kan kebanyakan itu kalau alat-alat ada perbaikan, ada kalibrasi. Iya benar. Yang paling banyak dicari itu adalah kalibrasi. Namanya pengadaan alat itu kan rumah sakit mungkin setahun 1 kali atau tidak sama sekali. Tapi kalau namanya perbaikan, kalibrasi itu pasti ada setiap hari. Makanya banyak sekarang mahasiswa yang udah lulus itu mencari
pengalaman dulu baru buka sendiri. Oh, gitu. Banyak ya Pak untuk peluang kerjanya, nggak hanya di rumah sakit. Iya, betul. Kemudian kira-kira nih Pak, butuh berapa alat kesehatan yang harus dicek rutin di rumah sakit? Seperti yang tadi Pak bilang kan tiap tahun. Kalau bicara jumlah alat kesehatan di rumah sakit lumayan ya. Iya. Contohnya saya sebutkan aja salah satu puskesmas. Saya pernah datang ke satu puskesmas yang sudah menerima rawat inap. Itu kayak tensi, untuk mengukur tekanan darah. Itu aja satu puskesmas ada 76 tensi. 76 tensi. Belum alat yang lain. Wow. Kalau tipe D, rumah sakit itu kan ada tipe D, C, B, A. Rumah sakit tipe D yang dari puskesmas ke rumah sakit itu mungkin ada hampir ribuan ya. Wow. Maka dari itu tadi peluang kerjanya untuk teknik elektromedis sangat banyak ya Pak. Betul. Ya. Benar. Udah jarang yang buka dari institusi, terus peluang kerjanya masih banyak gitu. Oke Pak, terakhir nih Pak, untuk anak-anak SMA nih Pak yang sering otak-atik barang elektronik seperti kipas atau apa ini masuk nggak Pak masuk jurusan ini gitu? Oke, kalau untuk masuk ke jurusan elektromedis itu sebenarnya nggak perlu dari IPA, IPS atau mana ya. Karena mata kuliah dasar semester 1, semester 2 itu masih dasar. Jadi pembelajaran itu kita dari dasar, baru nanti semester 3 sampai seterusnya 6 itu baru tingkat yang lebih tinggi. Artinya tidak dari elektro saja, apa STM elektro, IPA, IPS pun bisa. Yang penting mau mengikuti. Yang penting mau belajar ya Pak. Betul. Ya. Benar. Udah peluang kerjanya banyak, terus yang buka juga jarang. Ini berarti formasi CPNS-nya juga ASN mungkin banyak ya Pak ya? Kalau CPNS banyak, tapi kemungkinan kebanyakan jarang ada yang melirik CPNS ya. Oh iya, karena kalau pertama kalau misalnya di perusahaan swasta mereka pengalaman teknologi semakin cepat. Kedua yang dicari adalah keliling Indonesianya. Kalau mau kasih pesan dan pesan untuk anak-anak SMA nih yang mau takut-takut pengen, kan belum banyak yang tahu tentang elektromedis nih, mau kasih kesan dan pesan mungkin ya, biar supaya untuk yang masih mencari program studi perkuliahan elektromedis bisa salah satunya. Bisa salah satunya. Karena pertama peluang kerja masih banyak. Betul. Ini yang lulusan dari kita belum wisuda aja sudah banyak di booking perusahaan. Betul. Kedua, mengapa peluangnya banyak? PNS saja. Pertama pasti ada yang namanya pensiun. Betul. Pensiun. Terus minimal kebutuhan teknisi di rumah sakit itu dari tingkat rendah ke tinggi itu udah beda-beda. Rumah sakit tipe A itu minimal 20 teknisi harus ada. Belum lagi puskesmas. Mungkin kalau di Semarang belum ada, tapi kalau di Jogja puskesmas itu minimal 2 harus ada teknisi. Jadi peluang masih banyak, apalagi lulusan karena institusi kita sedikit di Indonesia. Pastinya masih banyak. Gitu. Itu tadi ya podcast kita bersama Pak Agung selaku dosen Prodi Elektromedis. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Mungkin itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.